Kita harus menyadari kita ada karena Tuhan. Dan yang kedua, menyadari bahwa kita ada untuk maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan desain kita, saudara-saudara, saya percaya bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Tuhan desain saya dan saudara dengan satu maksud dan tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Pasal 23 dan pasal 24, kalau saudara baca, ya ini secara keseluruhan saudara-saudara merupakan khotbah atau pidato perpisahan dari seorang Yosua, saudara-saudara. Pidato perpisahan ya atau khotbah perpisahan Yosua kepada umat Israel sebelum kematiannya, saudara-saudara. Dan dalam pembicaraan Yosua ya kepada umat Israel, kepada pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih, diatur ya, yang ada di bagian-bagian tertentu, saudara-saudara ya, terdapat nasihat-nasihat ya, nasihat-nasihat penting berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan agar bangsa Israel, saudara-saudara, tetap mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan meskipun nanti Yosua tidak ada lagi. Jadi ini hari-hari terakhir Yosua di pasal 23 dan pasal 24 itu hari-hari terakhir Yosua. Yosua mengajak bangsa Israel untuk hidup beribadah kepada Tuhan, mengajak umat Israel untuk hidup takut akan Tuhan. Karena sedikit lagi saudara-saudara dia akan mati. Dia mati di usia 110 tahun dalam Yosua 24 ayat 29 saudara-saudara. Ya, Yosua mati dalam usia 110 tahun. Nah, saya mau sampaikan ini kepada saudara bahwa segala sesuatu itu ada limit, saudara-saudara. Segala sesuatu itu ada limit, ada batas. Tidak ada yang abadi. Termasuk usia, jabatan saudara. Tidak ada yang abadi, saudara-saudara. Semua ada limit, semua ada batas. Kita semua ini pasti meninggal, saudara-saudara. Kita semua ini pasti mati. Dan Yosua pun demikian. Dia tidak abadi selamanya, dia tidak hidup selamanya. Dia pun 110 tahun batasnya. Ya, tugasnya selesai, saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu ini kepada saudara. Teladani Yosua berdaya guna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada yang berani berdiri dan berkata, saya tidak akan mati. Saya pikir tidak ada ya. Kita semua ini sedang menunggu nomor antrian. Tapi saya berharap saudara-saudara sebelum kita meninggal, kita berdaya guna bagi kerajaan Allah. Kita berdaya guna bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidupmu ya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tugas kita itu saudara-saudara, pergi ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah itu perintah untuk kita semua. Sekali lagi ya, perintah memberitakan Injil ya dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan seterusnya. Perintah itu tidak hanya kepada para pendeta. Tugas itu bukan untuk Pak Pendeta Mel Atok saja, bukan hanya untuk saya saja, Pendeta Eben Plemo dan pendeta-pendeta yang lain. Tugas itu untuk kita semua. Tugas memberitakan Injil adalah tugas kita semua. Yang percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, tugas kita ya menyampaikan firman Tuhan. Tugas kita saudara-saudara memberitakan Injil, tugas kita menyampaikan kabar baik kebesaran Tuhan ya. Yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu tugas saya dan saudara. Jadi saudara jangan kita tugasnya ya datang ibadah, ya toh, datang ibadah as pulang, datang ibadah as pulang, datang ibadah as pulang. Tugas kita saudara-saudara setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tugas kita pergi memberitakan Injil. Itu tugas kita semua. Bukan hanya tugas pendeta A, pendeta B, pendeta C, tugas kita semua memberitakan Injil. Nah, selama kita masih diberi kesempatan hidup, pergunakan kesempatan itu ngomong tentang Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan. Karena akan datang waktu di mana kita tidak bisa lakukan lagi ya yang seharusnya kita bisa lakukan. Yohanes 9 ayat 4 bilang begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kata pekerjaan di situ dari kata ergon, pekerjaan atau tugas ya yang Tuhan berikan bagi kita selama masih siang, bicara waktu ya. Selama Tuhan berikan kita waktu yang Dia tentukan untuk saya dan saudara, pergunakan sebaik mungkin untuk beritakan Injil. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi selama kita diberi kesempatan, ya pakai kesempatan itu sebaik mungkin ya untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar-kabar baik tentang Tuhan. Yosua ya dari awal sampai akhir hidupnya ya dia tetap melakukan itu dengan setia. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Jangan kita
meninggal dengan tidak buat apa-apa, apalagi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti neraka. Saya tidak usah bikin enak-enak lagi. Neraka itu pasti neraka. Saudara tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bertobat, ya, mati mau surga, menghayal, neraka pasti. Makanya kesempatan hidup nih terima Yesus. Amin. Kesempatan hidup nih melayani, kesempatan hidup nih mengasihi sesama manusia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Nah di momen ultah tadi malam saudara-saudara, karena doa saya kalau bisa di tanggal 28 itu saya ada khotbah begitu. Dan ada ibadah keluarga, ya, karena ada adik juga yang ulang tahun. Lalu istri saya bilang kalau bisa kita ibadah. Saya bilang pas, ini kesempatan yang pas. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Mau apa lagi saudara-saudara ya. Tuhan kasih usia 38 tahun, pergunakan ini kesempatan omong Injil, ya, beritakan firman. Dan tadi malam saudara-saudara dalam khotbah syukuran ulang tahun saya dan beberapa adik-adik saudara-saudara, saya bicara ya tentang dua hal saudara-saudara ya, 2M. Yang pertama adalah menyadari kita ada itu karena Tuhan. Karena Tuhan bisa saja membuat kita tidak ada. Saya bilang kepada keluarga tadi malam, bisa saja Tuhan membuat kita tidak ada malam hari ini. Jadi sadarilah ya bahwa kita ada karena Tuhan. Makanya dalam Mazmur 139 ayat 14 bilang begini. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus sadar benar kita ada karena Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Itu baru poin yang pertama saya bilang. Lalu poin yang kedua saya lanjut, saya bilang kita harus menyadari kita ada karena Tuhan. Dan yang kedua menyadari bahwa kita ada untuk maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan desain kita, saudara-saudara, saya percaya bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Tuhan desain saya dan saudara dengan satu maksud dan tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Amsal 16 ayat yang keempat bilang begini saudara-saudara, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Saya percaya Tuhan desain kita untuk tujuannya. Bukan tujuan kita, tapi tujuan Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tujuan apa saudara-saudara? Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Efesus pasal yang kedua ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau dalam terjemahan lain dia bilang melakukan hal-hal yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada tujuan saudara-saudara. Ya, kalimat untuk melakukan pekerjaan baik itu tujuan saya dan saudara. Tujuan saya dan saudara hidup menyenangkan Tuhan. Tujuan saudara dan saya hidup ya melayani Dia, menyenangkan Dia, saudara-saudara. Itu tujuan. Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan demikian. Amin, saudara. Yosua ada limit, ada batasnya, saudara-saudara. Masa kepemimpinannya itu ada batas, pada akhirnya dia meninggal. Seperti Yosua pun ya, ada limit, ada batas usia. Saudara dan saya pun ada batas, saudara-saudara. Kita memang tidak tahu, ya, kita tidak bisa tahu kapan kita mati karena SK Tuhan yang pegang, saudara-saudara. Kita tidak tahu. Dia yang atur kehidupan kita, tapi pasti kita meninggal. Dan pastikan kita meninggal dalam keadaan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, jika hidup ini kesempatan, maka hiduplah dalam pertobatan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika hidup ini kesempatan, melayanilah Tuhan. Jika hidup ini kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Saling mengasihi satu dengan yang lain.